1, 2, 3 ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Teman-teman, mari kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami. Kiranya Tuhan yang berkati pembelajaran kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Begitu juga Tuhan Yesus, mari berkati guru-guru kami yang telah mengajari kami, berikan hikmat dan pengetahuan. Begitu juga Tuhan Yesus, kedua orang tua kami, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang berkati mereka. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami akan mulai pembelajaran kami. Amin. Teman-teman, silakan. Selamat pagi anak didik Bapak. Pagi Pak. Iya, sebelum kita mulai pelajaran kita, itu sebagaimana biasanya Bapak cek kehadiran. Baik kehadiran hari ini dan kehadiran di gereja minggu yang lalu. Ya, yang juga dibuktikan dengan bukti mengikuti kebaktian. Ya, silakan sesuaikan abjad. Dari abjad pertama, silakan Anju. Lanjut, Chelsea. Selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Pagi Pak. Satu. Satu. Oke, bagus. Semangat semuanya ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya dengan topik atau materi melangkah bersama Allah. Nah, Alkitabnya tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, Roma 8 ayat 38 sampai 39, kemudian 2 Petrus 3 ayat 2 sampai 4. Capaian pembelajaran ya, memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. 1, memahami bahwa Allah hadir setiap saat. Yang kedua, mengakui kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Yang ketiga, mensyukuri penyertaan Allah dalam kelahiran, penderitaan, kematian manusia. Nah, ya, minggu yang lalu kita sudah presentasi kelas untuk kelompok berapa nih? Kelompok 2. Hari ini kita lanjutkan lagi presentasi kelasnya karena kalian semuanya ada 4 kelompok. Ya, masing-masing sudah memberikan hasil diskusinya kepada Bapak, betul? Jadi giliran kelompok 4 sekarang karena urutan kedua yang terlebih dahulu memberikan hasil diskusinya kepada Bapak. Kita hargai yang lebih dahulu ya. Dan izinkan kita semuanya disaksikan oleh Bapak pengawas kita dari Kementerian Agama
Selamat datang kepada Bapak pengawas kami dari Kementerian Agama, pengawas tingkat menengah dan tingkat sekolah menengah atas. Ya Bapak Sahat Tua Manado SPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya yang menyaksikan langsung proses pembelajaran di kelas 10 2 SMA Negeri 1 Bali. Amin. Puji Tuhan. Pak. Ya, kita akan lihat Pak bagaimana anak didik kita di pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, bagaimana mereka mengadakan presentasi kelas ya tentang topik yang sudah Bapak saya berikan kepada mereka. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami akan memulai presentasi kami hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada penyanyi. Ya, terima kasih kepada moderator. Nama saya Natasha Nurul, saya sebagai penyanyi. Ketua kami Sofia Sumaya, moderator Sofia Mutabarat, dan Idris Kerja Mutabarat. Saya nanti Bapak pengawas untuk hari ini, Bapak kami akan memperkenalkan penjelasan materi mensyukuri penyertaan Allah dalam kematian manusia. Soal 1. Jelaskanlah pengertian dan penyertaan Allah dalam kematian. Jawabnya, yang dimaksud pengertian penyertaan Allah dalam kematian manusia adalah kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sekalipun harus melewati padang gurun, lautan dan badai kehidupan. Tuhan pasti memberi yang terbaik, karena itu jangan bersyukur kalau kesulitan yang sudah mulai datang dalam hidup. Pemahaman saya tentang kenyataan Allah dan kematian adalah sebuah peristiwa biasa yang bagi pulang ke asalnya. Di dalam kematian ada penghakiman. Kematian adalah proses hidup berbagi dan kematian adalah penyelesaian tugas. 2. Berikanlah contoh penyertaan Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Allah menyertai kita dalam kesulitan dan keadaan. 2. Allah masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. 3. Allah masih mau menegur kita lewat Roh agar kita dijauhkan dari suatu negatif. 3. Tuliskan ayat-ayat Alkitab mengenai kematian. Ayat-ayat Alkitab tentang kematian. 1. Roma 14 ayat 1-8. 2. Roma 4 ayat 3. Roma 14 ayat 4. Yohanes 14 ayat 7-3. Yohanes 11 sampai ayat 23-26. 7. Mazmur 116 ayat 15. 9 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 1. 9. Pengkhotbah 12 ayat Baik, sebenarnya saya jawab dan aku akan silakan kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ulan Sarul Bobi. Saya mau bertanya, apa pemahamanmu tentang mensyukuri pernyataan Allah dalam kematian manusia? Saya mau bertanya. Nama saya Ibadah. Saya mempunyai dua pertanyaan. Pertama, berikan tentang pernyataan Allah dalam kematian manusia. Kedua, apa isi Roma 14 ayat 8 dan Ibrani 9 ayat 7. Saya bertanya. Perkenalkan, nama saya untuk kembali lalu bertobik. Saya bertanya, apa makna dan tujuan pernyataan Allah? Terima kasih. Sesi pertanyaan tadi. Tentunya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan.
Apa pemahamanmu tentang mensyukuri penyertaan Allah dalam kematian manusia? Pemahaman saya tentang penyertaan Allah dalam kematian manusia adalah kematian adalah sebuah peristiwa biasa. Kematian berarti pulang ke asalnya. Dalam kematian ada penghakiman. Kematian adalah kelanjutan hidup yang baru, dan kematian adalah penyelesaian hidup. Bagaimana Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Privasi Mamora bagian 1. Jadikan contoh penyertaan Allah dalam kematian manusia. Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup kita. Allah masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Untuk hari telah puas dengan pendapat saya sangat puas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Privasi Mamora bagian 2. Nanti yang apa isi Roma 14 ayat 8 dan 9 ayat 10. Isi Roma 14 ayat 8 bunyinya. Berjika kita dihukum Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati tidak dari Tuhan. Dari Ibrani 9 ayat 27. Begitu dia. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu diyakini. Apakah keluarga saya menjawab saya? Saya sangat puas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ruth. Apakah apa makna dan tujuan penyertaan Allah? Jawab. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sekalipun harus melanjut pada gunung, lautan dan badai kehidupan. Apakah Ruth puas menjawab saya? Saya sangat puas. Baik, kepada teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada, Nak? Silakan. Baik, kami akan mengakhiri presentasi kami hari ini. Jika ada tutur kata yang kami berbuat salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kami berterima kasih. Oke, baik ya. Presentasi kelas yang sangat-sangat keren ya, luar biasa ya. Ada yang bertanya ya, dan dijawab dengan baik oleh kelompok 4 ya. Kalian punya mantap keren semuanya ya. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Oke, baik, terima kasih. Silakan berganti kelompok ya. Dari kelompok 4 kepada kelompok 4. Baik, anak didik Bapak semuanya, tadi sudah selesai kelompok 4 ya, kelompok apa ya? Dilanjutkan oleh kelompok 3. Ya. Nah, di kelompok 3 ini akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang tetap topik yang sama, ya, melangkah bersama Allah, tapi dengan soal yang berbeda dari kelompok lainnya. Nah, kita tidak lagi berpanjang lebar waktu, ya. Kami persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik, silakan. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya beri kepada penyanyi. Oke, terima kasih pada moderator. Kami akan mempresentasikan mensyukuri perhatian Allah dalam kelahiran dan kematian manusia. Kelompok 3 yaitu Ketua Goprit, penyaji yaitu saya sendiri, moderator yaitu Desya, penulis yaitu Mas Lino. Saya akan menjelaskan soal yaitu jelaskan pengertian pemahaman tentang penyertaan dalam kelahiran dan penyertaan Allah dalam kematian. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika Petrus dan murid-muridnya Yesus hanya membiarkan kita sendirian,
menghadapi ombak yang menggoncang perahu mereka. Yesus ada dan memberikan pertolongan. Percayalah dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan, tidak ada kesalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Pengertian Allah dalam penderitaan. Penyertaan Allah dalam penderitaan adalah sebagai mana Allah yang berkehendak di dalam kehidupan. Ketika Dia yang akan mengetuakan kita akan seperti apa, dan jika Tuhan memberikan penderitaan kepada kita, percayalah Tuhan hanya sedang mencoba umatnya agar selalu mengingatnya. Dan penderitaan yang Tuhan berikan tidak akan membawa ke atas dan kemampuan hambanya, dan setiap percobaan pasti akan ada jalan berikutnya. Contoh, makan seadanya, tidak banyak mengeluh, menikmati semua yang ada, tidak meminta ini itu, menyukai apa yang didapatkan, berterima kasih atas apa yang didapatkan. Oke, sekian dari saya akan berikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa. Jelaskan penyataan Allah dalam penderitaan manusia. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Apakah jawaban saya kepada Rifa puas? Saya sangat puas. Oke, terima kasih. Jadi Bapak, tadi kelompok sebelumnya sudah selesai. Kita akan persilakan kepada kelompok berapa nih? Kelompok 1, ya, kelompok yang terakhir di kelas 10 ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita pagi teman-teman. Kami akan presentasikan hari ini hasil diskusi kami. Saya serahkan kepada penyanyi. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Sunis Bambol sebagai penyaji, moderator Jordi. Nutulan Anju, Ketua Nikah Paulo. Soal memahami bahwa Allah hadir setiap saat, jelaskan pengertiannya. Berikan pemahamanmu dalam kehidupan manusia, serta berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua hal yang menarik untuk dijelaskan, yaitu kehadirat Allah di tengah umat ditandai dengan penyertaannya. Dia memberikan arahan dan petunjuk kepada umat. Kehadirat Allah dikenali ketika umat taat pada petunjuknya. Contoh, terdapat kesejahteraan, sukacita, pembaruan iman. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran religius, yakni kesadaran bahwa ada suatu kodrat ilahi di atas realitas dunia ini dan berbagai agama di atas manusia, dengan nama yang bermacam-macam sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kesadaran itulah yang kemudian mendorong manusia untuk mewujudkan relasinya dengan kodratnya itu yang pada gilirannya fenomena agama tak mungkin bisa dihapuskan sama sekali, walaupun bisa ditekan ke tingkat yang serendah-rendahnya oleh berbagai faktor dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Ketika lahir, bayangkan saja, semula ada di perut ibu. Sesudah 9 bulan di kandungan ibu, kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kehadiran kita dengan gembira. Ketika setiap berulang tahun bertambahlah usia kita, inilah bukti bahwa Allah memelihara dengan menambahkan 1 tahun usia kita. Ketika berhasil mendapatkan nilai bagus sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, tentu saja kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, dan ketelitian sehingga kita dapat mengucapkan semua soal dengan baik. Ketika gagal, misalnya ketika mendapatkan nilai jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi, belajar, dan supaya Allah
juga memberikan kita konsentrasi. Terima kasih. Kembali kepada Bapak. Terima kasih waktu itu sesi tanya jawab dengan seragam. Saya memiliki dua pertanyaan. Satu, apa arti kesadaran rekrut suatu kodrat lelaki atas realitas dunia ini? Dua, berikan contoh hadirat Allah di tengah umat dan kenyataan dia. Saya berusaha menjawab. Pertanyaan saya, berikan bukti bahwa Allah tetap hadir ketika manusia mengalami penderitaan. Tadi kami perhatikan, setelah kami amati atau kami observasi, memang kegiatan pembelajaran tentang presentasi kelas tadi yang dibawakan oleh kelompok 3 dan kelompok 4 sangat mendukung dalam penerapan kurikulum mereka belajar. Inilah yang harus kita tingkatkan setiap pembelajaran di sekolah kita SMA Negeri 1 Kolam. Tadi dalam bentuk presentasi kelompok tentang materi pokok melangkah bersama Allah, tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14. Juga Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum sekolah kita, kompetensi dasar yang ditentukan oleh pemerintah, bentuk kehidupan dalam pemeliharaan Allah. Jadi Allah itu, Tuhan itu selalu menemani kita setiap detik dan setiap waktu, sehingga kita dalam keadaan sehat dan selamat oleh anugerah kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam penjelasan kami tadi, penjabaran materi bagi anak didik kami perlu ditingkatkan ya, penjabaran materinya. Kemudian alat bahan dan lengkap, ada Alkitab, ada buku tulisnya, termasuk ada media dengan handphone tadi yang membantukan. Kemudian penampilan gurunya sangat keren ya. Oke Pak, mantap, sudah memberkati. Kalau sudah tampil gurunya berarti muridnya sama juga. Oke ya, oke. Ada yang ganteng dan ada yang cantik. Kemudian persepsi atau motivasi, artinya ada tadi pertanyaan, ada sanggahan, kemudian ada kesimpulan, perlu tingkatkannya ya. Kemudian penggunaan bahasa ya, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik karena itu adalah bahasa persatuan kita, khususnya di sekolah kita. Kemudian latihan tanya jawab, lalu kita latih ya. Harus kamu mampu membuat pertanyaan, tidak bisa 2 minimal 1, tidak bisa 3 minimal 2 ya. Tanya untuk kelompoknya pada penyaji, biar tahu nanti kita bagaimana kemampuan kita terhadap intisari dari yang kita diskusikan. Kemudian kesimpulan tadi sudah sangat bagus. Karena itu kami akhiri ya atas prestasi kelompok 3 dan 4, hasil presentasi kelompok 4 90. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 perlu peningkatan, perlu pembelajaran. Hasil presentasi kelompok 3 85. Tepuk tangan. Karena itu marilah kita belajar
baca Alkitab, karena membaca Alkitab itu merupakan pertumbuhan di iman untuk mendewasakan kita, ya, untuk membawakan kita dalam keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan buku ibadah tadi, dalam keadaan 85%. Kami harapkan minggu-minggu depan, bulan-bulan depan, ya, kehadiran anak didik kami di gerejanya masing-masing. Setiap hari Minggu harus beribadah dan dinyatakan dengan bukti tertulis lewat buku ibadah. Berikan kepada Bapak Ibu guru, ada Bapak kita, Bapak Pendeta, Parnoleus Manan SPH, sekaligus Master Pendidikan. Jadi Bapak ini sudah menandang gelar S2 Master Pendidikan Puji Tuhan, ya. Kita sangat profesional karena Bapak ini juga sudah sertifikasi guru, ya, lain dari guru PNS yang lain. Selain sertifikasi guru, Bapak ini juga mendapat guru penggerak. Artinya guru penggerak yang menggerakkan anak didik itu belajar terus, belajar, termasuk guru semua. Jadi Bapak inilah yang bisa menggerakkan guru yang lain melalui binaan pengawas. Jadi saya sendiri kenal kan pengalu, ya, dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah, pengawas di tingkat SMA dan tingkat SMK se-Kabupaten, termasuk di Kecamatan Tuhan memberkati kita semua. Kita sehat selalu diberkati Tuhan, ya. Titip salam untuk orang tua kita di rumah, sehat, panjang umur, diberikan rezeki. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pengawas yang sudah hadir di tengah kita untuk menyaksikan pembelajaran atau proses pembelajaran pendidikan agama kita dan pendidikan di SMA Negeri Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri pembelajaran kita dengan doa Bapa kami. Bersama-sama kita mengucapkan doa yang bijaksana. Selanjutnya, Bapa kami yang di surga, 1, 2, 3 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.